Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tes persiapan UTBK SNBT ya. Jadi pada edisi tahun ini agak sedikit berbeda, agak sedikit ruwet, kompleks ya soal-soalnya. Di mana kita tahu bersama berdasarkan daripada edaran pemerintah, berarti tesnya dibagi menjadi beberapa bagian tes. Ada namanya tes skolastik ya, di mana skolastik itu sendiri dibagi menjadi ada penalaran umum, ada pemahaman bacaan dan menulis, ada pengetahuan dan pemahaman wacana, kemudian ada pengetahuan kuantitatif ya. Kemudian ada literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian ada pengetahuan matematik. Jadi secara garis besar ada tiga ya, ada tiga jenis tes. Pada kesempatan ini kita mulai dengan membahas tes potensi skolastik, yang bagian tesnya atau subtesnya adalah pengetahuan dan pemahaman umum. Pembahas Mustahik Maliki SSI ya. Langsung saja kita bahas. Di sini ada sekitar 20 soal ya. Sesuai dengan prediksi ya, soal yang akan keluar ya pada pengetahuan dan pemahaman umum ini. Ada 20 soal. Soal pertama di sini berupa wacana. Ya, kita mulai dari membaca bersama-sama. Di sini wacana tentang pertumbuhan ekonomi dunia ya. Pertumbuhan ekonomi dunia secara agregat cenderung meningkat. Di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu bagi yang belum tahu ini menunjukkan kalimat pertama apabila ada angka 1, angka 2 ini kalimat kedua dan seterusnya. Untuk menjawab soal yang berbentuk wacana atau paragraf yang panjang, kita langsung aja ke soalnya ya. Karena kalau kita membaca semua, itu bisa menghabiskan waktu. Dan ingat, ketika membaca soal, itu jangan seperti membaca pelajaran gitu. Tapi kita lihat apa yang diminta oleh soal. Di sini soal pertamanya, ya ini soal pertamanya ya. Berdasarkan teks di atas ya, apa gagasan utama paragraf ketiga teks tersebut? Berarti kita fokus langsung saja ke paragraf ketiga ya. Di sini paragraf ketiganya kita lihat, kita kembali kepada bacaan dari kalimat pertama sampai kalimat ketujuh ya. Ini merupakan paragraf pertama. Dari 8 sampai kalimat 11 itu paragraf kedua. Dari 12 sampai dengan 14 ini paragraf ketiga. Di sini yang diminta adalah paragraf ketiga. Apa gagasan utama paragraf ketiga teks tersebut ya? A. PPDB Indonesia dari sektor kelautan lebih rendah dibanding dengan RRC. B. Kontribusi RRC Amerika Serikat Norwegia terhadap PDB nasional melebihi 30%. C. Devisa Amerika Serikat dari industri bioteknologi kelautan mencapai 14 miliar dolar. D. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dan wilayah laut yang luas. E. Kontribusi sektor kelautan Indonesia terhadap PDB nasional masih rendah. Coba kita lihat. Cara membacanya langsung aja skimming ya. Skimming seperti itu, langsung cepat. Maksudnya ya. Di sini ada kalimat, namun demikian jika dikaji secara menyeluruh sektor kegiatan mempunyai prospek kelautan ini maksudnya mempunyai prospek cukup besar di dalam sumbangannya terhadap pembangunan nasional. Selain mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan sektor lainnya, nilai PDB sektor kelautan sejak tahun 95 memperlihatkan peningkatan. Pada tahun 1995, PDB sektor kelautan mempunyai nilai sebesar 12,38% dan tahun 1998 meningkat menjadi 20,06% dari PDB nasional. Oke. Jadi di sini ya, namun demikian, ada kata namun demikian ya, jika dikaji secara menyeluruh sektor kegiatan atau kelautan mempunyai proses cukup besar dalam sumbangannya terhadap pembangunan nasional.
Selain mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan sektor lainnya, nilai PDB sektor kelautan memperlihatkan peningkatan ya. Oke, kita lihat. A. PPDB Indonesia dan sektor kelautan lebih rendah dibanding RRC. Kurang tepat. Kontribusi RRC Amerika Serikat dan Norwegia terhadap PDB nasional melebihi 30%. Di sana tidak ada pembahasan tentang itu. C. Devisa Amerika Serikat dari industri bioteknologi mencapai 14 miliar dolar. D. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang wilayah yang luas ya. Kontribusi sektor kelautan Indonesia terhadap PDB nasional masih rendah ya. Kita lihat. Nah, karena ada kata namun demikian, ini menunjukkan suatu apa namanya itu eh apa namanya ya? Ini dua hal yang bertolak belakang ya. Di sini dikatakan tinggi, berarti tapi sebenarnya secara umum kita lihat dia rendah ya. Nah, apabila dibandingkan negara lain, sektor kelautan Indonesia masih relatif rendah. Oke. Jadi jawaban yang mendekati adalah E ya. Kontribusi sektor kelautan Indonesia terhadap PDB nasional masih rendah. Oke, jadi itu adalah gagasan utama paragraf ketiga teks tersebut ya. Kita lanjut ke soal nomor 2, masih berhubungan dengan paragraf di atas. Diksi yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Jadi diksi itu adalah pilihan kata maksudnya ya. Pilihan kata yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Berarti kata itu seharusnya nggak ada di kalimat tersebut. Meskipun ada, dia tidak sesuai begitu. Coba kita perhatikan apakah kalimat 1, 2, 3, 4, 5. Caranya langsung aja kita cek dari kalimat 1 sampai kalimat 5. Manakah yang kurang tepat? Oke, kalimat pertama. Ingat ya, yang mengandung diksi yang kita cek di sini. Pertumbuhan ekonomi dunia secara agregat cenderung meningkat. Oke. Secara agregat ya. Di sini ada diksi agregat. Nah, apa itu agregat? Jadi agregat itu artinya adalah apa namanya penjumlahan-penjumlahan bagian-bagian kecil. Itu namanya agregat ya. Hal ini membawa implikasi, ada kata implikasi. Oke. Itu diksinya di sana kepada peningkatan aktivitas ekonomi di Asia Pasifik. Nomor 3, World and Economic Forum atau WEF tahun 2001 memprediksi bahwa kawasan ini akan menjadi leader, ada kata leader di sana, bagi kawasan lain dalam kurun waktu 2 dekade mendatang. Yang 4, satu hal yang menarik berdasarkan kajian WEF ya, variabel terpenting dari pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut adalah sektor kelautan. 5. Indonesia sebagai negara kepulauan di Asia Pasifik diyakini oleh Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia akan memegang peranan kunci dalam pertumbuhan di kawasan Asia Pasifik sebagaimana prediksi WEF tersebut. Jadi di sini diksi yang kurang tepat adalah, coba kita cek. Oke. Pertumbuhan ekonomi dunia secara agregat cenderung meningkat. Sebenarnya nih secara agregat ini bisa kita hilangkan. Misalnya pertumbuhan ekonomi dunia cenderung meningkat. Tidak ada perubahan kan? Seperti itu. Hal ini membawa implikasi. Nah, kalau kita hilangkan implikasi coba. Berarti hal ini membawa kepada peningkatan. Kan kurang logis ya. Implikasi itu dampak artinya. Berarti yang 2 benar. Yang 3, World Economic Forum tahun 2001 memprediksi bahwa kawasan ini akan menjadi leader bagi kawasan lain. Nah, di sini ada perbandingan. Ada satu kawasan dengan kawasan lain, berarti membutuhkan penghubung. Ya, leader ya. Berarti benar. Satu hal yang menarik berdasarkan kajian WEF ini, variabel terpenting dari pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut adalah sektor kelautan. Ya, variabel ya. Harus ada ya. Kemudian Indonesia sebagai negara kepulauan di Asia Pasifik diakini oleh Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia akan memegang peran kunci. Ya, berarti harus ada subjeknya di sana yaitu Indonesia ya sebagai peran kunci.
Berarti diksi yang kurang tepat di sana adalah, kita kembali ke soal, adalah pada kalimat pertama, ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kesalahan penggunaan tanda baca terdapat pada kalimat, oke, A3, B4, C5, 6, dan 7. Langsung saja kita cek kalimat 3 sampai kalimat 7. Ya, kita cek kalimat 3 sampai kalimat 7. Ya, kita cek. Oke, kalimat 3 sampai kalimat 7. Dari sini sampai sini berarti ya, oke. World and Economic Forum tahun 2001 memprediksi, oke, bahwa kawasan ini akan menjadi leader bagi kawasan lain dalam kurun waktu 2 dekade mendatang. Jadi di kalimat 3 ini di mana tanda bacanya yang salah kira-kira di sana? World and Economic Forum itu sebuah organisasi ya, ekonomi dunia, berarti kepala negara, ahli-ahli ekonomi ya. Penyingkatannya juga udah benar, WEF ya, tahun 2001 memprediksi bahwa kawasan ini akan menjadi leader bagi kawasan lain dalam waktu 2 dekade mendatang. Oke. Satu hal yang menarik berdasarkan kajian, satu hal yang menarik ya, berdasarkan kajian WEF ini, variabel terpenting dari pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut adalah sektor kelautan. Oke, saya kira benar. Nomor 5, Indonesia sebagai negara kepulauan di Asia Pasifik, oke, diyakini oleh Bank Pembangunan Asia, dan Bank Dunia akan memegang peranan kunci. Oke, Indonesia sebagai negara kepulauan di Asia Pasifik. Nah, ada koma di sini. Seharusnya tidak ada koma ya, ya. Berarti langsung saja ya. Jawabannya adalah ini nomor berapa tadi ya? Nomor 3 ya, C ya. Kalimat yang nomor 5 ya. Sekarang nomor 4. Mengapa Indonesia memiliki peran kunci dalam pertumbuhan di Asia Pasifik? Jadi ini mau nggak mau kita harus baca ini untuk menemukan jawaban pertanyaan nomor 4 ini. Mengapa Indonesia memiliki peran kunci dalam pertumbuhan Asia Pasifik? Jadi alasan ya, alasan Indonesia itu memiliki peran kunci dalam pertumbuhan di Asia Pasifik ya. A. Indonesia memiliki laut yang jauh lebih luas daripada negara lain. B. Sektor kelautan Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. C. PDB nasional Indonesia dari sektor kelautan sudah mencapai 20,06%. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati lebih tinggi daripada Amerika. E. Hasil penelitian IPB menunjukkan bahwa Indonesia memegang peran kunci. Mari kita cek ya, mengapa Indonesia memiliki peran kunci dalam pertumbuhan. Jadi di sini peran penting ya, peran kunci ya, itu kata kuncinya ya. Kita langsung scanning ya, scanning caranya supaya cepat menemukan jawabannya. Pertumbuhan, kita cari kata yang peran penting ya. Langsung kita scanning terus untuk menghemat waktu. Nah, di sini ya. Indonesia sebagai negara kepulauan Asia Pasifik diyakini oleh Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia akan memegang peran kunci dalam pertumbuhan di kawasan Asia Pasifik sebagaimana prediksi WEF itu. Hal ini sangat beralasan mengingat, nah ini ada kata kuncinya beralasan nanti, mengingat studi yang dilakukan oleh IPB menunjukkan bahwa hingga tahun 1998 sektor kelautan menyumbang 20,06%. Nah, itu dia jawabannya. Berarti jawabannya tadi adalah mengapa ya tadi ya? Mana dia? Mengapa Indonesia memiliki peran kunci dalam pertumbuhan di Asia Pasifik ya? Berarti jawaban yang mendekati adalah ini. Jadi PDB nasional Indonesia C ya, dari sektor kelautan sudah mencapai 20,06%. Oke. Dan kita cek ya untuk soal nomor 5.
Kalimat yang tidak efektif adalah kalimat kalimat yang tidak efektif. Oke, tidak pas, tidak tepat ya. Ada pada kalimat nomor berapa? Di sini kita langsung aja lihat jawabannya. Kunci jawabannya ya ada 5 sampai 6, 7 8, 9 10, 11 12, 13 14. Langsung saja kita ke teks tadi. Kita cek ya. Kita cek kalimatnya ya. Nomor 5 ya. Oke. Dia mulai dari 56 ya. 56 ya. 56 sampai 14 ya. 56 sampai 14 ya. 56 sampai 14. Oke, di sini ya. Kalimat yang tidak tepat. Indonesia sebagai negara kepulauan di Asia Pasifik diyakini oleh Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia akan memegang peran kunci dalam pertumbuhan di kawasan Asia Pasifik sebagaimana diprediksi WEF tersebut. Hal ini sangat beralasan mengingat studi yang dilakukan oleh IPB menunjukkan bahwa hingga tahun 1998 sektor kelautan menyumbang 20,06% produk domestik nasional. Jadi ini sudah tepat ya. Hubungan antar kalimatnya, misalnya sebagai negara kepulauan Asia Pasifik diyakini oleh Asia dan Bank Dunia akan memegang peran kunci. Jadi ada pernyataan, kemudian ada alasan. Nah, berarti nyambung. Kemudian kita cek yang 78 ya, 78 kita cek yang 78. Perkembangan sektor kelautan dibanding dengan sektor lainnya dipaparkan sebagai berikut. Berarti dikasih bukti kita. Apabila dibandingkan dengan yang lain, kontribusi sektor kelautan Indonesia masih relatif rendah. Oke. Jadi di sini ada data ya, penjelasannya ada data tentang 20% tadi ya. Oke, kemudian yang C sekarang, kalau yang C itu 9-10 ya. Kita cek 9-10. Kita cek 9-10. 9-10 ya. Beberapa negara seperti Cina, Amerika Serikat, Norway, kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasional mereka sudah lebih 30%. Sebagai contoh, RRC sektor kelautan di negara tersebut pada tahun 1999 telah menyumbangkan sebesar 48,4% dari PDB nasionalnya. Oke. Kemudian 10 sementara itu Amerika Serikat dengan potensi karena keragaman hayati laut yang jauh lebih rendah dibanding dengan Indonesia tahun 1990 bisa meraup devisa dari industri kelautan sebesar 14 miliar dolar. Berarti itu semua menunjukkan kenaikan ya, menunjukkan bahwa negara-negara besar tersebut memiliki potensi, memiliki fakta, data bahwa mereka itu lebih lebih menyumbangkan ke pendapatan nasional mereka itu lebih tinggi begitu. Kemudian pilihan yang D 11-12 coba kita cek 11-12. Indonesia yang mempunyai wilayah laut cukup luas dikenal dengan potensi keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Oke, kontribusi ekonomi sektor kelautan pada tahun 1998 sebesar 20,0% dari PDB nasional. Oke. Sepertinya ini tidak nyambung ya. Coba kita lihat kalimat nomor 12-nya. Namun demikian, jika dikaji secara menyeluruh, sektor kegiatan mempunyai prospek cukup besar dalam sumbangannya terhadap pembangunan nasional ya. Tidak koheren dengan yang kalimat sebelumnya ya. Berarti di sini jawaban nomor 5 adalah D. 11 dan 12. Oke, nomor 6. Apa simpulan isi teks tersebut? Aktivitas kelautan Indonesia akan menjadi leader bagi kawasan lain dalam 2 dekade mendatang.
Saat ini sektor kelautan masih relatif rendah sumbangannya dalam PDB nasional Indonesia. C. Keluasan wilayah laut dan keanekaragaman hayati menjadi andalan sektor kelautan Indonesia. D. Pengembangan sektor kelautan Indonesia akan memiliki prospek penting di kawasan Asia Pasifik. Kemudian E. PDB nasional Indonesia dari sektor kelautan lebih rendah daripada RRC Amerika dan Norwegia. Oke, apa simpulan isi teks tersebut? Jadi tadi sudah kita baca bahwa teks tersebut bercerita tentang potensi ya, potensi eh, ekonomi Indonesia dari sektor kelautan ya. Jadi memiliki prospek yang penting. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Oh, 5, 6. Oh, ini nomor 7 ya. Nomor 7. Penulisan teks tersebut bertujuan untuk apa? Oke, memaparkan perbandingan sektor kelautan RRC, Amerika Serikat, Norwegia, dan Indonesia. Ini tidak tepat. Karena kenapa tidak tepat? Karena ini kalimat penjelas aja, ya, sebagai apa namanya pendukung daripada ide pokok, ya. Kemudian yang B, memaparkan peran sektor kelautan yang memiliki prospek cukup besar terhadap pembangunan. Yang nomor 7 juga tidak begitu tepat ya. Kalau kita perhatikan. Yang C, meyakinkan pembaca bahwa sektor kelautan akan berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi. D, mendeskripsikan peningkatan persentase sektor kelautan dari tahun 1995 sampai 1998. E, membandingkan persentase produk domestik bruto dari berbagai lapangan usaha di Indonesia. Jadi kalimat ini karena ini berisi tentang laporan ya, laporan tentang perekonomian suatu negara. Ini lebih ke arah meyakinkan pembaca bahwa sektor kelautan akan berperan penting bagi pertumbuhan. Berarti C ya. Oke, tadi soal nomor 7 berarti ini soal nomor 8. Oh, semoga berubah jadi 9. Ini 10 ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke apa judul yang tepat untuk teks tersebut. Kawasan Asia Pasifik sebagai penggerak utama kurang tepat karena di sana ada penjelasan tentang Indonesia ya. Prospek sektor kelautan Indonesia boleh jadi. Perbandingan sektor kelautan beberapa negara tidak begitu mendetail. Peran sektor kelautan dan pembangunan nasional tidak begitu dijelaskan. Aktivitas kelautan di kawasan Asia Pasifik tidak terlalu dijelaskan. Jadi B ya, prospek sektor kelautan Indonesia karena ini berbicara tentang prospek kelautan di Indonesia. Kemudian nomor 9. Apa simpulan keseluruhan isi tabel dalam teks tersebut? Persentase PPDB semua lapangan usaha menurun setiap tahun. Setiap tahun sektor jasa menjadi kontributor terbesar PDB. Persentase PDB sektor jasa berkecenderungan menurun. Persentase PDB sektor kelautan meningkat setiap tahun. Peringkat lapangan usaha penyumbang PDB setiap tahun tetap. Jadi ini jawabannya D ya. Persentase PDB sektor kelautan meningkat setiap tahun. Ya. 10. Apa kelemahan teks tersebut? Nah, peran kunci sektor kelautan tidak disertai contoh yang konkret, peningkatan PDB dari sektor kelautan tidak dijelaskan, potensi keanekaragaman hayati laut Indonesia tidak dijelaskan, isi tabel tidak mendukung teks sebelum dan sesudahnya, prospek kelautan Indonesia cukup besar tidak dijelaskan. Jadi isi tabel tidak mendukung teks sebelum atau sesudahnya. Kenapa? Karena tadi kita lihat bersama bahwa ada tabel itu berisi tentang peta sektor ekonomi Indonesia, tetapi di bawahnya itu ada penjelasan tentang Amerika begitu. Kecuali di tabelnya itu
ada Amerika, ada Cina, tapi tidak ada ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang bersifat sinonim ya. Ya. Pikun. Nah, pikun. Tua, pelupa, lanjut, tuli, dan lemah. Kira-kira pikun ini sinonimnya apa? Jadi sinonim dari pikun adalah pelupa. B ya. Kemudian nomor 11. Prodeo. Nah, sering dengar kata prodeo kan? Prodeo itu sebenarnya kayak nama penjara begitu ya. Untuk ungkapan untuk penjara nama lainnya ya. Hotel Prodeo katanya ya. Jadi Prodeo itu artinya adalah murah, tak berharga, kuat, berpenjaga, cuma-cuma. Berarti cuma-cuma Hotel Prodeo kan, hotel nggak berbayar begitu ya. Kemudian asasi, hak asasi. Kita bisa menjawab. Oh ya, cara menjawabnya gini-gini seperti ini adalah dengan kita menempelkan dengan kalimat atau kata, misalnya hak asasi, hak dasar, hak utama, berarti pokok. Ya, A jawabannya. Kemudian nomor 13, valid. Valid itu artinya adalah didapatkan dengan tata cara yang benar. Berarti sahih ya, sahih ya. Jawabannya ya. Nomor 14. Oke, kita mulai nomor 14. Nah, ini bacaan lagi, jadi banyak sekali bacaan ya. Jadi siap-siap saja, ya rajin membaca makanya. Apa gagasan utama paragraf pertama ya? Jadi ingat lagi sekali ketika menghadapi soal paragraf ya seperti koran ini, langsung aja ke soalnya. Apa gagasan utama paragraf pertama? Oke, paragraf utama. Oh, di sini. Oke. Jadi paragraf pertama itu dari kalimat 1 ya sampai kalimat 4, kalimat kedua dari 5 sampai 12 ya. Paragraf pertama. Kita lihat, cek kalimat pertama dan kalimat terakhir biasanya. Dalam beberapa tahun terakhir, mulai banyak pasien anak dan remaja memiliki keluhan pada tulang belakangnya. Oke. Banyak dari mereka yang bermain gadget sambil tengkurap, membungkuk, atau lehernya ke bawah untuk menatap layar monitor sehingga kepala membebani leher. Jadi ini seperti menyindir sekarang ya dengan maraknya anak-anak yang bermain game dan lain sebagainya seperti itu. Ya, berarti banyak pasien anak dan remaja memiliki keluhan pada tulang belakang. Padahal rasa sakit seperti ini biasanya dialami orang berusia 40 tahun ke atas. Anak remaja ini ternyata gemar menggunakan gadget seperti telepon pintar, komputer. Berarti di sini apa gagasan utamanya? Penyakit tulang belakang meningkat beberapa tahun terakhir. Lebih sangat umum ini ya, karena tidak ada menyebut anak-anak, remaja. Kemudian B, keluhan pada tulang belakang biasanya dialami orang tua. Kurang komplit ya, karena di sini yang dibahas itu anak-anak dan remaja seperti itu. Kemudian jumlah anak dan remaja mengeluhkan sakit tulang belakang meningkat, bisa jadi posisi menggunakan gadget menyebabkan nyeri tulang belakang. Padahal rasa sakit sebenarnya biasa dialami orang berusia 40 tahun ke atas. Anak remaja ini ternyata gemar menggunakan gadget seperti telepon komputer. Banyak mereka menggunakan sambil tengkurap, membungkuk leher ke bawah, sehingga kepala membebani leher. Itu penyebabnya ya. Tapi ini menjelaskan daripada banyaknya keluhan tulang belakang itu. Jadi jawabannya yang mendekati adalah jumlah anak dan remaja menggunakan sakit tulang belakang meningkat. Gitu ya. Kalimat pertama dia. Kemudian nomor 15. Manakah pertanyaan yang jawabannya tidak terdapat dalam teks? Jadi ini mau nggak mau kita harus membacanya ini. Oke. Kita mulai. Bagaimana rasa nyeri yang disebabkan oleh pengguna gadget? Apakah ada jawabannya di sana? Kalau ada jawabannya di sana berarti A ini kurang tepat. Bagaimana rasa nyeri yang disebabkan oleh pengguna gadget? Kita langsung aja. Dampak gadget berarti. Itu kata kuncinya. Dari 1 sampai 4 ini tidak dijelaskan, tidak begitu dijelaskan ya tentang bentuk rasa nyeri itu. Coba 5 sampai terakhir ini dijelaskan nggak?
Ada pula badannya bersandar di kursi dengan posisi layar lebih tinggi pada di samping itu juga ada yang miring kepala satu sisi. Tidak ada rasa nyeri apabila ini terus-menerus tulang belakang protes mengirim sinyal nyeri. Nah, ada kata nyeri di sana. Lanjut, ada beberapa macam sensasi nyeri pada tulang belakang seperti ini dia kan. Berarti dia ada jawabannya. Berarti kurang tepat yang A. Yang B, keluhan pada tulang belakang biasanya dialami orang tua. Sorry. Kalimat 15 ya. Nah, ini susahnya nih kalau pakai pakai Word gini ya, belum ada alat rekam ya. Oke, lanjut. Manakah pertanyaan yang jawabannya tidak terdapat dalam teks ya? Berarti A tadi itu apa namanya? Yang tadi itu kurang tepat ya. Kemudian apa akibat dari rasa nyeri yang tidak diobati? Apakah ada efek daripada nyeri itu apabila nggak diobati? Oke, kita lanjut aja yang tadi. Mana dia? Oke, seperti ditusuk itu betul rasa nyerinya. Pada nyeri yang diakibatkan gadget biasanya sensasinya seperti strum. Nyeri ini memang tak berbahaya, tetapi jika dibiarkan terus, nah ini kata kuncinya. Dibiarkan terus menerus, nyeri ini bisa merusak postur tulang. Nah, berarti ada ya. Mengapa banyak anak dan remaja menderita nyeri pada tulang belakang? Oh jelas, tadi itu ada bahwa mereka itu main gadget yang tidak sesuai aturan lah. Kemudian untuk tulang. Kemudian D, bagaimana kebiasaan remaja main gadget? Ada kan duduk tengkurap tadi itu. Kemudian kapan para nah ini nggak dijelaskan kapan. Nggak ada mereka main di sana dia bilang hari Minggu atau jam 8, jam 9 itu nggak ada ya. Berarti jawaban yang tepat adalah kapan anak dan remaja biasanya menggunakan gadget? Jawabannya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 16. Wah, ini bacaan lagi nih. Banyak bacaan. Namanya juga soal pemahaman umum ya. Banyak bacaan di sini. Langsung saja. Apa gagasan utama paragraf pertama? Oke, ini nomor 16 ya. Apa gagasan utama paragraf pertama? Oke. Baca kalimat pertama dan terakhir biasanya. Pada tanggal 16 November 2010, angklung diakui sebagai warisan budaya dunia kategori tak benda oleh UNESCO. Oke. Yang terakhirnya, bahkan setelah lebih dari 10 tahun ditetapkan sebagai warisan budaya dunia, angklung tak banyak memiliki peminat dalam tataran generasi muda. Kalau begini modelnya, sepertinya kalimat terakhir ini, yang kalimat 4 ini dan kalimat 1 ini kok dia membutuhkan penghubung, begitu ya. Oh dia beda gitu. Di sana ada warisan dunia, ya, 16 pada kalimat pertama, kalimat yang terakhirnya bahkan setelah lebih dari 10 tahun sesuai warisan dunia, aku tak banyak memiliki peminat, gitu kan. Berarti ada penyebabnya kan seperti itu. Oke, sehingga kita perlu baca keseluruhan. Namun pelestarian angklung di Indonesia tentu menghadapi hambatan. Perkara klasik seperti tak adanya regenerasi. Berarti di sini ada pertentangan ya, pertentangan. Berarti ini tersebar anunya, apa namanya gagasan utamanya. Campuran berarti. Namun pelestarian angklung di Indonesia tentu menghadapi hambatan. Oke, kita lihat pilihannya A. Ada berbagai hambatan dalam pelestarian angklung di Indonesia. Dijelaskan nggak di sana ya? Oke, bisa jadi. Angklung ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Bisa jadi. Angklung merupakan warisan budaya UNESCO yang sepi peminat. Bisa jadi. Ya. Angklung sulit dilestarikan meskipun sudah jadi warisan dunia. Ini lebih dominan. Angklung ditetapkan sebagai warisan budaya dunia meskipun tak banyak diminati. Jadi mirip-mirip ya. Tetapi di sini ada pertentangan. Intinya ada pertentangan dasar pengembangannya di sana. Berarti lebih tepat di angklung sulit dilestarikan meskipun sudah jadi warisan budaya dunia. Dia ditetapkan warisan dunia tetapi ternyata sulit dilestarikan. Oke. Lanjut 17. Manakah pernyataan berikut yang akan memperkuat hasil penelitian tersebut? Nah, itu soalnya. Manakah pernyataan berikut yang akan memperkuat hasil penelitian tersebut? Apa sih hasil penelitiannya? Kita baca. Melihat kucing tiba-tiba mengonsumsi rumput menimbulkan
menimbulkan rasa kekhawatiran. Tak jarang juga para pemilik kucing mencoba mencegah kelakuan kucingnya yang tiba-tiba mengunyah rumput liar di sekitar rumah. Sebuah penelitian mengatakan bahwa apa yang dikatakan. Hal ini dilakukan karena tanaman yang tidak dapat dicerna kucing itu justru dapat membersihkan pencernaannya dari cacing parasit dengan memuntahkannya. Nah, yang memperkuat ini apa? Nah, seperti itu. Yang memperkuatnya. A. Rumput menjadi makanan sehat bagi kucing karena mudah dicerna. Di sini kan sulit dicerna katanya ya. B. Kucing yang muntah setelah memakan rumput memiliki usia lebih panjang. Bisa jadi karena dia akan mengeluarkan parasit. Kucing yang memakan rumput memiliki cacing parasit. Di sini di paragraf dikatakan bahwa rumput itu yang akan mengeluarkan parasit ya, kurang tepat. D. Pemilik kucing rajin memberikan rumput untuk membersihkan cacing parasit. Orang gimana tadi dikatakan marah mereka takut. Pemilik kucing mencegah kucingnya. Sangat jauh. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 17 ini adalah yang B. Kucing yang muntah setelah makan rumput memiliki usia yang lebih panjang karena parasitnya keluar. Nomor 18. PT Eka Lasari Lorena Transport mencatatkan bahwa keseluruhan nilai beban perusahaan dari layanan bus antar kota itu lebih tinggi ketimbang pendapatan pada masa pandemi. Oh, ini mau pandemi ini. Pernyataan berikut ini yang tepat untuk jadikan kesimpulan dari wacana tersebut adalah dibaca ya. Jadi di sini kalimatnya ini mengantar kota, kemudian PT ini perusahaan layanan bus pariwisata, ada PT Bluebird, pendapatannya rontok, semuanya menurun, lalu menjadi seperti itu, angkutan darat babak belur dihajar pandemi, menunggu. Oke. Pernyataan berikut ini yang tepat dijadikan kesimpulan dari wacana tersebut adalah transportasi publik menjadi salah satu sektor usaha yang ikut terdampak pandemi COVID. Oke. Ya itu lebih tepat ya. Langsung saja. Dinda tidak mengikuti kursus mengemudi atau Dinda dapat mengendarai mobil. Jika Dinda dapat mengendarai mobil, maka Dinda bisa jalan-jalan ke Yogyakarta. Simpulan yang tepat dari dua pernyataan tersebut adalah let's check it out. Dinda tidak mengikuti kursus mengemudi. Nah, ini namanya silogisme ya, pengambilan keputusan dari premis-premis. Di sini kita bisa bagi Dinda tidak mengikuti kursus mengemudi atau Dinda dapat mengendarai mobil. Oke, ini bisa kita jadikan kita bagi teknik mengerjakannya adalah kita pecah ya. Misalnya Dinda kursus mengemudi kita pecah satu kalimat atau ini penghubungnya atau Dinda dapat mengendarai mobil, ini premis yang keduanya. Jika Dinda dapat mengendarai mobil, nah ini premis yang selanjutnya, maka Dinda bisa jalan-jalan ke Yogyakarta. Oke, jadi Dinda tidak mengikuti kursus mengemudi atau Dinda dapat mengendarai mobil. Jadi ini di dalam teori silogisme ini, kalau nggak bisa menulis di sini, bisa kita lambangkan dengan min P atau Ki. Sementara jika Dinda dapat mengendarai mobil, maka Dinda bisa jalan-jalan ke Yogyakarta. Ini implikasi. P, jika Dinda dapat mengendarai mobil itu P, ada garis lurus, ya, yang ada tanda panah di ujungnya itu Ki. Maka Dinda bisa jalan ke Yogyakarta itu Ki. Nah, karena dia bermain implikasi, maka kalimat pertama ini harus kita implikasikan juga. Mengubah atau ini menjadi implikasi. Oke, jadi negasi P atau Q itu memiliki ekuivalensi jika P maka Q. Sehingga Dinda tidak mengikuti kursus ini bisa kita ganti menjadi jika Dinda mengikuti kursus mengemudi, maka dia dapat mengendarai mobil. Kalau dia dapat mengendarai mobil, maka bisa jalan-jalan ke Yogyakarta. Sehingga menurut aluran silogisme, berarti jika Dinda mengikuti kursus mengemudi, maka dia bisa jalan-jalan ke Yogyakarta. Seperti itu ya. Jadi itu jawabannya. Jadi jika Dinda mengikuti kursus mengemudi, maka Dinda bisa jalan ke Yogyakarta. C ya. Nomor 20. Nomor terakhir, masyarakat berperan dalam pembangunan bangsa. Kata berperan dalam kalimat berjenis berperan. Masyarakat berperan dalam pembangunan bangsa. Jadi ada satu subjeknya, berperannya otomatis dia langsung lari ke kata kerja, subjek predikat gitu ya. Dunia kata kerja. Oke, demikian penjelasan saya.
Jadi penjelasannya kurang efektif karena ini adalah pertama saya uji coba untuk menjawab soal UTBK SBNPT kalau nggak salah namanya tahun ini. Akan saya perbaiki ke depannya. Oke. Tapi saya harap semoga bisa berguna dan bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.